Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Jejak Pertaubatan yang memberikan kisah seru dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu jangan lupa menulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Klik juga tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Hari itu, udara pagi terasa berat seperti beban yang selalu menempel di pundakku. Aku melangkah pelan menyusuri gang sempit yang dipenuhi tumpukan sampah dan bau tak sedap. Tangan kecilku menggenggam erat kantong plastik berisi beberapa botol bekas yang kubawa dari tempat pembuangan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban fisik, tapi karena beban yang lebih berat di hatiku. Orang-orang di sekitar hanya melihatku sebagai anak pengangkut sampah, kotor, bau, dan hina. Mereka memandangku dengan tatapan sinis, bisikan-bisikan, menyakitkan selalu menyertai langkahku. Dasar anak sampah, bau minta ampun. Begitu mereka mengejek. Aku tidak pernah tahu mengapa aku harus menerima semua ini. Apakah salahku lahir tanpa ayah? Ataukah karena aku tinggal di rumah reot yang dijaga oleh seorang ibu yang selalu lemah karena sakit? Teman-temanku pun menghindariku. Di sekolah, saat aku duduk sendiri di pojok kelas, suara tawa mereka seperti duri yang menusuk jauh ke dalam hati. Mereka bilang aku pencuri karena sering membawa barang bekas dari tempat sampah. Padahal, itu semua hanya untuk membantu ibu yang sedang sakit. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu menghina tanpa tahu rasanya hidup seperti aku. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Tapi aku tahu, menangis tidak akan mengubah keadaan. Aku harus kuat. Aku harus sabar. Setiap kali doaku panjatkan, aku meminta kekuatan untuk bertahan, agar kelak ada hari di mana aku tidak lagi dipandang hina. Pagi itu, seperti biasa aku menuju tempat pembuangan sampah di ujung kampung. Langkahku ragu, tapi aku tetap melangkah. Suara cemoohan dari beberapa warga yang sedang berdiri tak jauh dari sana membuat dadaku sesak. Lihat tuh si anak kotor itu, jangan sampai dia mencuri barang yang bukan haknya, kata seorang ibu dengan suara keras. Aku hanya diam, berusaha mengabaikan mereka. Namun, ada sesuatu di balik semua hinaan itu yang membuatku bertanya-tanya, apakah hidupku akan selalu begini? Apakah ada harapan di luar sana yang akan menyelamatkanku dari gelapnya dunia ini? Aku mengangkat wajah menatap langit yang mulai cerah. Ya Allah, bisakah Engkau tunjukkan jalan untukku? Tanyaku lirih, berharap sekali jawabannya datang. Aku belum tahu bahwa di balik sudut-sudut gelap hidupku ada cahaya kecil yang mulai menyala, cahaya yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu, aku pulang dengan langkah yang lebih pelan. Kantong plastik di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tapi karena pikiranku yang dipenuhi kekhawatiran tentang ibu. Sudah berminggu-minggu ibuku terbaring lemah di ranjang kecil di sudut rumah kami yang sempit. Batuknya tak kunjung reda, dan setiap kali ia menghela napas, hatiku serasa dicubit tajam. Ibu, aku sudah pulang. Suaraku bergetar saat membuka pintu rumah yang usang itu. Wajah ibu yang biasanya cerah kini berubah menjadi kusam. Matanya yang lelah menatapku dengan penuh rasa sayang dan kekhawatiran. Ibu sayang, aku akan terus berusaha, ya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku tahu, ibu membutuhkan banyak istirahat, tapi aku juga tahu ia sangat takut melihat aku dan kehidupanku yang semakin sulit. Hari-hariku diisi dengan 2 tugas berat sekaligus. Mengurus ibu yang sakit dan bekerja mencari uang dengan mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Kadang aku ingin mengeluh, tapi bibir ini selalu menahan kata-kata itu. Karena aku percaya, keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus tetap kuat, demi ibu dan juga demi diriku sendiri. Setiap hari, bau sampah, debu, dan kotoran selalu menemani perjalanan hidupku. Warga kampung memandang rendah, dan aku sering mendengar bisikan-bisikan yang menyakitkan. Anak itu bau sampah, jangan dekat-dekat. Bahkan, anak-anak seusiaku yang seharusnya menjadi teman, malah menghindar dan menjauhiku. Terkadang aku bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar doa seorang anak kecil seperti aku? Namun aku tak pernah berhenti berdoa, karena di
balik segala kesulitan ini, aku yakin ada rencana indah yang menunggu. Suatu malam, ketika ibu terbatuk dengan sangat parah, aku terbangun dan langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Namun, kami hanya bisa menunggu di luar karena tak ada uang untuk biaya berobat. Aku memeluk ibu erat-erat, mencoba menguatkan hatinya, walau aku sendiri hampir putus asa. Di saat-saat seperti itu, aku belajar bahwa luka yang paling dalam tak terlihat oleh mata. Luka itu ada di hati dan jiwa yang terus berjuang dalam kesunyian. Namun aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan berdoa. Hari itu, aku berjalan menyusuri gang sempit menuju tempat pembuangan sampah seperti biasa. Matahari baru saja naik, tapi udara sudah terasa panas dan pengap. Setiap langkahku terasa berat. Bukan hanya karena kantong plastik yang penuh, tapi juga karena beban yang selalu menyelimuti hatiku. Di ujung gang, aku bertemu dengan beberapa warga yang sedang bercengkerama. Begitu mereka melihatku, suara tawa dan bisik-bisik mulai terdengar. "Lihat, si anak sampah itu datang lagi," ucap seorang lelaki tua dengan nada mengejek. "Hati-hati, nanti dia nyolong barang kita," tambah seorang ibu sambil menatap tajam. Hatiku mencelos. Aku tahu mereka tidak benar. Aku tidak pernah mencuri. Aku hanya berusaha mencari sesuap nasi untuk ibu yang sedang sakit. Tapi kata-kata itu seperti duri yang menusuk, membuatku merasa hina dan tak berharga. Teman-temanku di sekolah pun sama kejamnya. Mereka menjauhi dan mengolok-olokku. Kadang saat istirahat, aku duduk sendiri di pojok lapangan, mendengar mereka tertawa dan berkata, "Anak kotor bau sampah, jangan dekat-dekat." Mereka menganggap aku beban dan pembawa aib. Aku mencoba untuk tidak mempedulikan mereka, tapi semakin lama kata-kata itu menumpuk menjadi luka yang dalam. Kadang aku bertanya, apakah aku memang seburuk itu? Apakah aku memang pantas mendapatkan semua hinaan ini? Namun di balik semua itu, aku tahu aku harus tetap sabar. Aku terus berdoa kepada Allah. SWT memohon kekuatan agar hati ini tidak hancur. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukanlah anak yang hina seperti yang mereka katakan. Meski sering merasa sendirian, aku tetap berusaha menjalani hari-hari dengan penuh ketulusan. Aku percaya, suatu saat nanti, semua ini akan berubah. Aku harus bertahan untuk ibu dan untuk masa depan yang lebih baik. Hari itu, setelah melewati hujan hinaan yang tak kunjung reda, aku kembali pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Namun aku masih memegang secercah harapan di dalam hati. Setiap malam, ketika dunia mulai terlelap dalam keheningan, aku duduk di sudut kamar kecil yang hanya berisi kasur tipis dan sebuah sajadah lusuh. Di sana, aku melipat tangan, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. Doa yang kuanggap sebagai cahaya kecil di tengah gelapnya hidupku. Meski tubuhku lelah, hatiku selalu berusaha untuk tetap kuat. Aku tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kekuatan saat aku merasa hampir putus asa. Ya Allah, aku mohon, berikanlah kesabaran dan jalan keluar untuk keluargaku. Bisikku dalam doa yang penuh harap. Tidak jarang, air mata meleleh dari sudut mataku saat aku merasakan betapa berat cobaan yang harus kujalani. Tapi aku percaya, setiap tetes air mata itu adalah bukti bahwa aku masih berjuang dan belum menyerah. Aku selalu berusaha menjaga akhlak, walau sering dihina dan dijauhi. Saat anak-anak lain meledekkanku, aku hanya tersenyum dalam hati. Aku tahu, membalas dengan kebencian tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku memilih sabar dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu sering bilang, "Anakku, Allah melihat semua yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadilah anak yang sabar dan selalu berbuat baik meski orang lain berbuat sebaliknya." Kata-kata ibu itu menjadi pengingat terkuat dalam hidupku. Di sekolah, aku mulai rajin mengikuti pengajian dan belajar agama. Di sana aku merasa diterima, walau hanya sebentar. Suasana itu memberiku kekuatan baru, seolah ada pelukan hangat yang menyelimuti jiwa yang lelah. Kadang aku bertanya pada diri sendiri,
Apakah ketulusan dan kesabaran ini akan membuahkan hasil? Aku rindu hari ketika aku tidak lagi dipandang sebelah mata, ketika aku bisa membahagiakan ibu tanpa harus menahan malu dan rasa sakit. Namun aku tahu, semua itu tidak bisa datang dengan mudah. Aku harus terus berusaha dan berdoa. Karena aku percaya, cahaya doa adalah lentera yang akan menuntunku melewati gelapnya dunia. Malam itu, aku mengulang doa-doa yang sudah kuhafal, berharap suatu saat nanti, doa itu akan menjadi kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu aku seperti biasa berjalan dengan langkah yang berat, membawa kantong sampah yang sudah penuh. Matahari mulai meninggi, panasnya membuat keringat membasahi bajuku yang sudah lama kusam. Aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat pembuangan sampah di ujung desa. Ketika aku sampai di sana, aku melihat seorang kakek tua sedang duduk di bawah pohon rindang. Wajahnya terlihat letih, dan tangan yang dulu kuat kini gemetar menahan rasa sakit. Di sebelahnya, ada karung-karung berisi barang bekas yang mungkin sudah menjadi mata pencaharian sehari-harinya. Entah mengapa, hatiku tergerak untuk menghampirinya. Aku ingat pesan ibu yang selalu mengajarkan agar berbuat baik kepada sesama, terutama orang yang sedang kesusahan. Dengan langkah hati-hati, aku mendekat dan menyapa. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" Kakek itu menatapku dengan mata yang penuh kehangatan dan sedikit senyum. "Anak muda, aku hanya sedikit lelah, tapi aku masih kuat kok." Aku duduk di sampingnya, dan kami mulai berbincang. Kakek bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku, tentang perjuangannya mencari rezeki dari barang-barang yang dianggap sampah oleh orang lain. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa kuatnya jiwa orang tua itu meski tubuhnya sudah renta. Hari-hari berikutnya, aku sering mampir untuk menemani kakek itu. Kami berbagi cerita, tawa, dan doa. Kakek mulai mengenalkanku dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, mengajarkan bahwa setiap manusia punya harga diri dan tak boleh menyerah pada keadaan. Suatu sore, saat aku membantu kakek mengangkat beberapa barang bekas, ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Anak muda, sabar dan ikhlas itu kunci hidup. Jangan pernah biarkan hinaan orang membuatmu patah semangat. Karena di balik kesabaran, ada berkah yang tak terduga." Kata-katanya mengalir ke dalam hatiku seperti air yang menyuburkan tanah gersang. Aku mulai merasa bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Ada cahaya kecil yang mulai muncul di ujung jalan gelap ini. Namun, aku masih belum tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan membawa perubahan besar dalam hidupku, yang kelak akan membuka jalan menuju kemuliaan, yang selama ini hanya bisa aku impikan. Hari itu seharusnya berjalan biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa kantong-kantong sampah dari rumah ke rumah. Sambil mendorong gerobak kecil peninggalan almarhum ayah, aku terus menyemangati diriku sendiri. Sedikit lagi Ali, demi ibu. Tapi aku tak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari tergelap dalam hidupku. Saat aku baru saja selesai mengangkut sampah dari rumah Bu Ros, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah warung Pak Rahmat yang berada di ujung gang. "Dompetku hilang! Baru saja tadi aku taruh di atas meja!" Teriak Pak Rahmat panik. Warga sekitar langsung berkumpul. Dalam waktu singkat, mataku menangkap banyak pandangan yang mengarah padaku. 1, 2, 3, lalu puluhan. Semua menatapku dengan curiga. Aku mulai merasa tidak enak. Jangan-jangan yang ngambil si Ali itu. Tadi kan dia lewat depan warung. Teriak seseorang. Dek. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku nggak ambil apa-apa, Pak. Sungguh, aku cuma lewat. Jawabku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, warga tak mendengarkanku. Beberapa bahkan mulai mengelilingiku. Seorang pemuda menyergap gerobakku dan mulai mengaduk-aduk isinya. "Kalau memang nggak nyuri, kita periksa aja gerobaknya." Aku berdiri gemetar. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menatap mereka satu persatu. Mereka yang dulu hanya memandang rendah, kini mulai memperlakukanku seperti penjahat. Sampai akhirnya, seorang ibu berteriak, "Tuh, di situ dompetnya, di balik kantong plastik itu." Seketika dunia di sekitarku terasa gelap, mataku membelalak. Aku tahu betul, aku tidak pernah melihat dompet itu.
Siapa yang menaruhnya di situ? Kenapa bisa ada di gerobakku? Aku nggak tahu itu kenapa ada di sana. Bukan aku yang ambil. Suaraku bergetar. Udah, jangan bohong. Dari dulu juga aku curiga. Anak kecil begini kok kerja ngangkut sampah. Pasti kelakuannya nggak bener. Hinaan itu datang seperti hujan. Badai, aku hanya bisa berdiri kaku. Aku merasa tubuhku hilang tenaga. Di benakku hanya satu hal. Bagaimana kalau ibu mendengar ini? Bagaimana kalau orang-orang makin membenciku? Di tengah keramaian, hanya satu orang yang datang mendekat dan menatapku lembut. Kakek tua pemulung itu. Ia menggenggam pundakku dan berkata, "Pelan, aku percaya padamu, Nak. Tenang, Allah tahu yang sebenarnya." Suara kakek itu bagai jangkar di tengah laut yang bergelora. Meski air mataku sudah tak terbendung, aku mengangguk pelan. Aku hanya bisa menahan tangis sambil menatap langit. Di sanalah tempatku mengadu, satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Namun aku tahu, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama. Sejak hari itu, aku tak lagi menjadi anak tukang sampah. Aku sudah menjadi pencuri. Fitnah itu menyebar begitu cepat, seperti angin busuk yang menusuk sampai ke setiap pintu rumah warga. Ada yang menyindir diam-diam, ada pula yang terang-terangan mengusirku. Tak peduli berapa kali aku menjelaskan bahwa aku tidak bersalah, mereka sudah menutup telinga. Pencuri, kecil nggak tahu malu. Pantas aja, dari dulu sok-sok baik, ternyata maling. Dasar anak buangan. Aku menunduk tiap kali berjalan. Mata orang-orang lebih tajam dari pecahan kaca. Bahkan anak-anak kecil mulai menirukan omongan orang dewasa. Mengejekku, mencibirku, melemparkan batu kecil ke arah gerobakku saat aku lewat. Gerobak itu kini lebih berat dari biasanya. Bukan karena muatannya, tapi karena rasa malu yang menghimpit dadaku. Setiap roda yang berputar seolah menggiling harga diriku yang tersisa. Puncaknya terjadi saat aku pulang sore itu. Di depan rumah, beberapa orang berkumpul sambil berteriak-teriak. Ibu keluar dalam keadaan lemah, wajahnya pucat. Ternyata mereka datang untuk menyelesaikan masalah, karena mereka merasa tidak puas dengan kehadiranku di lingkungan mereka. "Kami cuma nggak mau kampung ini rusak karena satu anak nakal," kata Pak RT. "Tolong Pak, anak saya tidak bersalah." Suara ibu lirih tapi penuh kepedihan. Aku berdiri di belakang ibu. Ingin sekali aku menggantikan tubuhnya yang gemetar itu. Ingin aku berteriak bahwa aku tak mencuri, bahwa dompet itu bukan milikku, bahwa aku bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk menyentuh barang milik orang lain. Tapi aku tahu, mereka tidak akan percaya. Malam itu, aku menangis di sudut kamar. Suara ibu terengah-engah menahan batuk di kamar sebelah. Aku tahu, sakitnya makin parah, dan aku tidak bisa membawa makanan pulang hari itu, karena semua orang menolakku. Gerobakku pun dirusak oleh pemuda kampung. Rodanya bengkok, kantong-kantong sampah dicabik dan dilempar ke jalan. Aku merasa hancur. Benar-benar hancur. Aku mengambil air wudhu dalam hening. Dengan tubuh gemetar, aku berdiri di atas sajadah. Tangisku tak bisa kutahan. Aku sujud lama sekali, menyebut nama Allah berulang kali. Seperti anak kecil yang merintih kepada ibunya. "Ya Allah, aku sudah enggak kuat, tapi aku yakin Engkau melihatku. Engkau tahu aku tidak bersalah. Kalau ini ujian, aku akan sabar. Tapi jangan biarkan ibu semakin sakit karena ini." Doaku tercekat. Air mataku membasahi sajadah yang sudah usang. Aku memejamkan mata, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi aku juga tahu, mimpi buruk ini adalah bagian dari takdirku, dan aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ibu, dan untuk sesuatu yang belum aku tahu, sesuatu yang mungkin sedang Allah siapkan. Pagi itu, aku hampir tak sanggup membuka mata. Semalam aku hanya tertidur sebentar, setelah kelelahan menangis dan berdoa. Tubuhku lemas. Gerobakku rusak, dan aku tak tahu harus mengangkut sampah dengan apa. Ibu masih terbaring. Wajahnya makin pucat, dan tangannya mulai dingin saat ku genggam.
Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan air mata. Tapi aku tahu, aku tak bisa menyerah. Dengan sisa tenaga, aku memikul kantong plastik besar di punggungku. Tak ada gerobak, tak ada roda. Hanya aku, tubuh kurusku, dan tekad untuk tetap berjalan. Namun belum jauh melangkah, aku dikejutkan oleh suara seseorang yang sudah tak asing. Ali. Aku menoleh. Kakek tua itu berdiri di ujung jalan, mengenakan pakaian bersih dan membawa mobil hitam mengkilap di belakangnya. Untuk sesaat aku bingung. Kakek pemulung itu, dengan mobil, aku mendekat dengan ragu. Kakek, ini mobil siapa? Kakek tersenyum. Mobil saya, Nak. Sebenarnya aku bukan pemulung. Aku terdiam. Selama ini aku memang menyamar, mencari anak-anak yang diuji dengan kehidupan, tapi masih bisa menjaga kesabaran dan akhlaknya. Aku sudah keliling banyak tempat. Tapi saat aku bertemu kamu, aku tahu, aku menemukannya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap kakek itu, tak bisa berkata-kata. Aku menyaksikan sendiri bagaimana kamu diperlakukan. Tapi kamu tidak membalas. Kamu tidak mengeluh. Kamu tetap menolong orang, bahkan aku, yang kamu kira cuma pemulung tua tak berdaya. Air mataku jatuh deras, bukan karena sedih, tapi karena bingung, terharu, tak percaya. Namaku Haji Abdullah. Aku memiliki yayasan yang mengurus anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan kamu, Ali, akan kami undang untuk menunaikan ibadah umrah. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di tanah. Tangisku pecah. Umrah, saya bisa ke Mekah. Ya, kamu yang berangkat. Kamu akan jadi tamu Allah, Nak. Aku menutup wajahku. Rasanya seperti mimpi. Aku, yang setiap hari dihina, difitnah, bahkan dianggap najis oleh warga sekitar. Aku, seorang anak pengangkut, sampah, akan pergi ke tanah suci. Kakek, atau lebih tepatnya Haji Abdullah, menggenggam pundakku dengan lembut. Dan satu lagi, semua biaya pengobatan ibumu akan kami tanggung. Sekarang, ayo, antar aku ke rumahmu. Aku ingin melihat beliau. Sesampainya di rumah, ibu menangis haru saat mendengar kabar itu. Ia menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepasku. Ali, Allah Maha melihat, Nak. Semua air matamu, Allah balas dengan hadiah yang tak terduga. Hari itu, langit seperti lebih terang dari biasanya. Warga yang dulu mencaci mulai menatapku dengan mata berbeda. Tapi aku tak menghiraukan. Mereka, hati kecilku tahu. Ini bukan tentang pembuktian kepada manusia. Ini tentang pembuktian bahwa Allah tak pernah tidur. Bahwa doa yang disampaikan dalam sujud, meski dalam sunyi, tak pernah sia-sia. Langit sore Madinah berwarna keemasan ketika kaki kecilku pertama kali menyentuh aspal bandara. Untuk sesaat aku terdiam, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Aku, Ali, anak yatim yang biasa mengangkut sampah, kini sedang berdiri di tanah suci sebagai tamu Allah. Perjalanan umrah ini tak hanya membawaku ke tempat suci, tapi juga ke kedalaman hati yang selama ini aku pendam. Saat melihat kubah hijau, Masjid Nabawi, tubuhku gemetar. Haji Abdullah memegang bahuku dan berkata lembut, "Ini bukan hadiah, Nak. Ini panggilan." Aku tidak banyak bicara. Hatiku terlalu penuh. Dalam sujud pertama di Masjid Nabawi, aku menangis seperti anak kecil yang baru saja menemukan rumahnya kembali. Semua luka, caci maki, dan hinaan dari masa lalu mengalir bersama air mataku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bebas. Bebas dari penilaian manusia. Bebas dari luka yang selama ini kutelan sendiri. Bebas karena merasa dicintai oleh pemilik semesta. Hari-hari di Madinah kulalui dengan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Setiap salat, setiap zikir, setiap doa, rasanya lebih dekat. Aku juga bertemu anak-anak yatim lain dari berbagai negara. Kami saling berbagi cerita, tapi cerita hidupku, menurut mereka, paling menyentuh. Ali,
kata seorang relawan dari yayasan yang mendampingi kami. Kisahmu akan disebarkan ke berbagai tempat. Banyak anak yatim yang perlu tahu bahwa kesabaran seperti milikmu itu nyata dan bisa menjadi cahaya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak mengharapkan itu. Aku hanya ingin ibuku sembuh, hanya ingin Allah melihatku. Beberapa hari kemudian, kami berangkat menuju Makkah. Melihat Ka'bah untuk pertama kali membuat kakiku seolah tak sanggup melangkah. Jutaan manusia tumpah ruah, tapi suasananya begitu damai. Aku menunduk, menangis, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau angkat aku dari lumpur kehinaan. Engkau undang aku ke rumahmu. Aku ini siapa ya Rob, kalau bukan karena kasih sayangmu? Tawaf, sa'i, tahallul, semua ibadah umrah kulalui dengan hati yang gemetar. Setiap langkah di Masjidil Haram seperti menghapus luka yang bertahun-tahun kutahan. Aku tak lagi merasa kotor, tak lagi merasa rendah, tak lagi takut menghadapi dunia. Aku kini tahu bahwa yang menentukan nilai manusia bukan baju bersih, bukan pujian, bukan kemewahan, tapi ketulusan dan kesabaran yang diridhai Allah. Haji Abdullah memperhatikan dari kejauhan. Saat kami duduk di depan Ka'bah usai sholat Isya, beliau menepuk pundakku. Ali, kelak kamu akan jadi cahaya buat banyak orang. Jangan pernah berubah. Aku menatap wajah beliau. Insya Allah, Ke. Aku nggak akan lupa. Malam itu, aku menatap langit Makkah. Di balik ribuan cahaya lampu, aku yakin Allah sedang tersenyum kepadaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku pun tersenyum, bukan karena dunia, tapi karena merasa diterima olehnya. Hari itu, langit kampungku cerah, burung-burung berkicau, angin sejuk berhembus lembut, seolah menyambut kedatanganku. Aku melangkah, pelan turun dari mobil yayasan yang mengantarku pulang. Di belakangku, Haji Abdullah ikut turun, lalu tersenyum. Warga berkumpul di pinggir jalan. Beberapa dari mereka yang dulu sering mencaci kini hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Tak sedikit yang menggenggam dada sendiri. Mungkin karena malu, mungkin karena tak percaya. Aku berjalan menuju rumah, tak membawa koper mahal, tak mengenakan gamis mewah. Hanya diriku yang dulu, dengan sedikit perubahan dalam hati. Lebih yakin, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Saat aku membuka pintu rumah, ibu berdiri dengan wajah haru. Tubuhnya lebih sehat, pipinya sedikit berisi, dan senyumnya... senyum itu seperti matahari yang menyinari seluruh hidupku. Kami berpelukan lama, sangat lama. Ibu rindu, katanya sambil menangis. Ali juga rindu, Bu. Beberapa warga mulai mendekat. Pak RW, yang dulu pernah meludahi tanah ketika aku lewat, kini datang membawa bingkisan dan menunduk dalam. Maafkan saya, Ali. Kami semua salah menilai kamu. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Semua ini sudah Allah atur. Sejak kepulanganku, suasana kampung berubah. Orang-orang yang dulunya kasar, kini jadi lebih lembut. Anak-anak yang dulu menjauhiku kini mendekat dan bertanya, Bang Ali, Ka'bah itu kayak apa sih? Atau, rasanya umrah gimana, Bang? Aku menjawab satu persatu, bukan dengan sombong, tapi dengan gembira. Karena aku ingin mereka tahu, jalan menuju kemuliaan bukan lewat kesombongan, tapi lewat ketulusan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai aktif membantu Yayasan Haji Abdullah di daerahku. Kami membuka program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, pengobatan gratis untuk lansia, dan pelatihan kerja bagi para ibu. Namaku mulai dikenal bukan lagi sebagai Ali si pengangkut sampah, tapi Ali si pejuang sabar. Tapi aku tidak pernah benar-benar berubah. Aku tetap mencium tangan ibu setiap pagi, tetap menyapu halaman, tetap menolong tetangga tanpa pamrih. Karena aku tahu, kemuliaan sejati bukan soal popularitas, tapi soal bagaimana kita tetap rendah hati saat Allah meninggikan derajat kita. Suatu sore, aku duduk di pelataran rumah sambil menatap langit. Seorang anak kecil datang padaku. Bajunya lusuh, tangannya kotor. Bang,
Aku pengin kayak abang. Ke Mekah, ketemu Ka'bah. Aku tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Kamu sabar, ya. Jaga hati, jaga salat. Jangan benci siapapun, meski mereka menyakitimu. Anak itu mengangguk, lalu aku menatap langit sekali lagi. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Aku tak punya apa-apa, tapi Engkau beri segalanya. Semoga hidupku ini bisa jadi jalan cahaya untuk anak-anak sepertiku." Dan saat matahari tenggelam perlahan, aku tahu satu hal pasti, bahwa hinaan manusia tak akan pernah mengalahkan kemuliaan yang datang darimu, ya Rabb.